Sundar Pichai, Satya Nadella, dan sekarang Parag Agrawal. Mengapa begitu banyak perusahaan teknologi papan atas dipimpin oleh CEO kelahiran India? Ketika Jack Dorsey mengumumkan dia mengundurkan diri sebagai CEO Twitter dan digantikan oleh CTO perusahaannya, Parag Agrawal. Pengamat industri teknologi mungkin merasakan dalam beberapa tahun terakhir top perusahaan dunia dipimpin oleh seorang keturunan India. Pada tahun 2014, Satya Nadella mengambil alih kepemimpinan Microsoft dari Steve Ballmer, dan segera dia mulai mengubah budaya kompetitif yang legendaris dari perusahaan itu. Kemudian, pada tahun 2015, Sundar Pichai memimpin perusahaan induk Google. Sekarang Agrawal dan insinyur India lainnya mengambil alih kepemimpinan. Lalu beberapa eksekutif India juga memimpin perusahaan teknologi yang sedikit terkenal seperti IBM dan Adobe. Ini tidak terlalu mengejutkan. Imigran pada umumnya harus memiliki keterampilan dalam kewirausahaan. Dan India khususnya menyediakan sejumlah besar bakat teknik untuk perusahaan-perusahaan Amerika. Tapi mengapa terasa seperti orang India melakukannya dengan sangat baik dibandingkan yang lain? Untuk bisa naik ke puncak beberapa perusahaan teknologi terbesar di Amerika. Lalu, apakah ada faktor lain selain demografi sederhana yang berperan? Pertama, ketangguhan. Di Amerika, banyak yang suka mengeluh dan mengeluh tentang betapa tidak bergunanya pemerintah. Tetapi data menunjukkan bahwa warga negara berkembang seperti India jauh lebih buruk dalam hal pemerintahan mereka. Di negeri berpenduduk lebih dari 1 miliar orang, yang sebagian besar terhambat oleh korupsi yang merajalela, infrastruktur yang lemah dan peluang yang terbatas. Dibutuhkan banyak hal untuk bertahan hidup apalagi untuk maju. Orang India belajar untuk tabah melawan rintangan tanpa akhir dan memanfaatkan apa yang mereka miliki. Di India, mereka belajar mengatasi masalah yang diciptakan oleh negara dan masyarakat yang tidak adil hanya untuk bertahan hidup. Semua itu berarti bahwa jika mereka berhasil mencapai seluruh dunia dan bekerja di perusahaan teknologi terkemuka, mereka pasti telah mengembangkan ketangguhan dan keterampilan bisnis yang ekstrim. Karena kedua masalah itu akan membuat mereka siap untuk berkembang di perusahaan itu. Kedua, terbiasa dengan keragaman. Orang India adalah manusia dan tentu saja mereka tunduk pada bias mereka sendiri. Tetapi informasi menunjukkan bahwa ada 6 agama besar di India. Dan konstitusi India mengakui 22 bahasa daerah. Walaupun secara jumlah lebih banyak di Indonesia, tapi setiap daerah di negara ini memiliki adat dan karakternya sendiri dan orang-orang menerimanya. Perbedaan sikap dan keyakinan, terutama dalam konteks bisnis. Pengalaman berurusan dengan beragam latar belakang dan pola pikir yang beragam muncul dengan menjadikan orang India lebih baik dalam kepemimpinan. Ketiga, bisa beradaptasi. Setiap orang yang pindah ke negara baru itu harus cepat beradaptasi. Mereka sering tidak mengetahui kebiasaan setempat atau cara menyelesaikan sesuatu, yang berarti mereka harus terus-menerus dihadapkan pada keterbatasan dan kesalahan. Kemungkinan besar mereka akan hidup seorang diri tanpa memiliki teman atau saudara yang bisa diandalkan. Mereka tidak bisa hidup nyaman seperti di kampung halaman di mana mereka berasal, atau setidaknya teman untuk mengekspresikan pikiran atau membukakan pintu untuk bercerita. Yang ada hanyalah kata-kata dan perilaku mereka sendiri untuk membentuk karakter dan kepercayaan yang kuat. Proses mengatasi hambatan ini cenderung membuat mereka lebih berpikiran terbuka, tidak sombong dan jika ada kesulitan di awal tidak akan menghancurkan mental. Jadi orang India lebih baik dalam mengenali bias keterbatasan dan berkembang darinya. Semua itu adalah sifat yang akan dihadapi CEO masa depan yang baik, visioner, dan tangguh. Keempat, keterbukaan terhadap perubahan. Setiap perusahaan bergulat dengan beberapa bentuk gangguan. Karena India adalah sebuah negara lebih dari 1 miliar populasinya, dengan puluhan bahasa dan infrastruktur yang tidak merata. Orang-orang India banyak hidup dengan kondisi ketidakpastian, termasuk apakah air akan muncul dari keran di pagi hari. Ini menciptakan kekuatan di luar kendali dan keterampilan untuk bersikap tekun. Hal ini memungkinkan inovasi dan kesabaran dalam pekerjaan mereka. Mereka juga menikmati proses untuk hidup berdampingan dengan keberagaman dengan sesama dalam birokrasi perusahaan. Kelima adalah pendidikan. Imigran India adalah salah satu yang paling berpendidikan di Amerika Serikat. Menurut penelitian di 2016, sekitar 77,5% orang India yang ada di Amerika memiliki gelar sarjana atau lebih tinggi dari setiap negara asal teratas, dibandingkan dengan 31,6% daripada orang kelahiran Amerika asli. Pada tingkat pasca sarjana selama beberapa dekade terakhir, mahasiswa asing telah memenuhi kesenjangan di Amerika. Bahkan warga asli lebih sedikit mempelajari ilmu komputer dan rekayasa perangkat lunak di sekolah tinggi di sana.
Ini adalah keterampilan yang didambakan bukan hanya oleh perusahaan teknologi, namun perusahaan lain yang terkait. Keenam adalah kemampuan matematika yang unggul. Bukan untuk menyamakan stereotip bahwa orang India itu baik di akademik, tapi di sini adalah cara lain untuk melihat itu. Ketika kita tumbuh di sebuah negara berpopulasi 1 miliar orang, dan semuanya bermuara pada peluang. Kemungkinan persaingan untuk dapat masuk ke perguruan tinggi, sekolah militer, sekolah tata bahasa, semuanya membutuhkan skill matematika untuk memaksimalkan skor dalam rangka untuk lulus terbilang besar. Dibutuhkan kemampuan matematika yang di atas rata-rata, karena mata pelajaran ini yang dibutuhkan di setiap tes. Sejalan juga dengan banyaknya mahasiswa asal India yang mengambil studi di luar negeri untuk mata pelajaran matematika ini. Ketujuh, terbiasa hidup ruwet juga menjadi kunci keberhasilan mereka. Jadi, India itu negara sangat kompleks. Rasanya jauh lebih ruwet dari Indonesia. India itu masalahnya bukan cuma kasta, tapi juga suku, bahasa, sampai agama. Mereka memiliki budaya sendiri-sendiri. Perbedaan ini membuat orang India sangat fleksibel. Semua bisa dirundingkan dan dinegosiasikan. Orang India juga secara naluriah belajar menghindari bahaya saat bekerja. Ketika mereka bekerja, dengan cepat orang India ini bisa membaca lingkungan dan menyesuaikan diri di kantor. Sehingga karirnya cepat naik biarpun itu perusahaan asing. Lalu bagaimana orang India pintar menyesuaikan diri? Kalian bisa lihat dari lomba spelling bee. Lomba mengeja bahasa Inggris di Amerika Serikat yang digelar sejak sahabat silam. Rata-rata semua pemenangnya adalah keturunan India. Orang India pertama kali menang pada 1983, yaitu Balu Natarajan. Mereka begitu pandai menyesuaikan diri, sehingga lebih pintar berbahasa Inggris daripada orang keturunan Inggris asli. Mungkin ini juga memberi jawaban mengapa sepintar dan serajin apapun orang Jepang. Tidak ada yang berhasil memimpin perusahaan dari Barat. Karena orang Jepang mereka tidak sefleksibel orang India. Tak hanya itu, orang India ini jago manajemen. Saat Sultan Akbar berkuasa di Kesultanan Mughal, atau jadi film Sri Joda Akbar, menteri paling terkenal dalam sejarah adalah seorang dari kasta Brahmin, bernama Raja Todarmol. Dia yang menyusun manajemen pajak pertanian India dan kemudian disempurnakan oleh penjajah Inggris. Apakah hanya India yang menghasilkan warga negara yang kaya akan kualitas-kualitas ini? Tentu saja tidak, tetapi bandingkan keunggulan ini dengan banyaknya pekerja berbakat yang berasal dari negara berpenduduk terbanyak, yaitu sekitar 1,38 miliar dan tidak terlalu mengejutkan bahwa begitu banyak perusahaan teknologi besar Amerika dipimpin oleh eksekutif kelahiran India, karena memang mereka telah berhasil menaklukkan banyak masalah dan kesulitan yang ada. Jadi mereka memiliki kualitas seorang pemimpin yang hebat. Dari informasi di atas, kita bisa menarik kesimpulan bahwa kesuksesan orang India didapat dari masalah hidup mereka dan keterbatasan yang ada. Tapi semuanya bisa diatasi dengan cara belajar dengan tekun. Belajar dari kehidupan yang kita jalani sehari-hari dan belajar secara formal di lingkungan pendidikan akademis. Dan tidak lupa sebaiknya kita memperbanyak skill yang berguna di dunia kerja. Karena dengan skill yang memadai kita akan mendapatkan posisi kerja yang lebih tinggi dan akan mendapatkan gaji yang lebih banyak. Semoga apa yang kami sampaikan ini bermanfaat bagi kita semua. Terima kasih telah menonton dan sampai jumpa.